Saat aku melangkah masuk ke ruang sidang, suamiku tersenyum jahat, yakin sekali akan memiskinkanku hari ini. Dia pamerkan harta dan jabatannya di depan hakim. Tapi, senyum itu seketika lenyap saat hakim bertanya satu pertanyaan. Dan pada saat itu, rahasia besar yang kupendam 5 tahun selama pernikahanku mulai terungkap, karena sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di depan gedung pengadilan agama pagi itu terasa begitu sesak dan memburu. Matahari belum terlalu tinggi, tetapi hawa panas sudah mulai menyengat kulit, seakan alam pun tahu bahwa hari ini akan ada api amarah yang berkobar di salah satu ruang sidang. Sebuah mobil sederhana berhenti tepat di depan gerbang utama. Pintu mobil terbuka perlahan. Sepatu flat sederhana menapak ke aspal yang panas. Lida melangkah keluar dengan gerakan yang tenang dan terukur. Ia mengenakan gamis panjang yang longgar dan hijab yang menjuntai menutupi dada dengan rapi. Tidak ada perhiasan yang melekat di tubuhnya, tidak ada tas bermerek yang dijinjingnya, hanya sebuah map kertas biasa yang ia dekap erat di dadanya. Namun, ketenangan itu seketika pecah. Begitu sosok Lida terlihat, puluhan wartawan yang sudah menunggu bagaikan serigala kelaparan langsung menyerbu ke arahnya. Kilatan cahaya kamera menyambar-nyambar tanpa henti, menyilaukan mata, seolah ingin menelanjangi setiap inci ekspresi wajahnya. Suara teriakan para pencari berita itu bersahutan, tumpang tindih menciptakan kebisingan yang memekakan telinga. Mereka menyodorkan mikrofon dan alat perekam hampir menyentuh wajah Lida, memaksanya untuk berhenti melangkah. Pertanyaan-pertanyaan tajam dan menghakimi mulai terlontar tanpa ampun, seolah vonis bersalah sudah dijatuhkan bahkan sebelum hakim mengetuk palu. Seorang wartawan berteriak menanyakan apakah benar Lida yang berselingkuh, sehingga Rudy menceraikannya. Wartawan lain menimpali dengan pertanyaan yang lebih menyakitkan tentang tuduhan bahwa Lida tidak becus mengurus rumah tangga, dan hanya menjadi beban bagi suaminya yang sukses. Lida hanya diam. Wajahnya datar, tidak menunjukkan kemarahan, kesedihan, ataupun ketakutan. Ia terus berjalan membelah kerumunan itu dengan langkah yang tetap stabil. Di balik cadar kesabarannya, Lida mencatat semuanya dalam hati. Ia tahu persis siapa dalang di balik sirkus media ini. Rudy sengaja membocorkan jadwal sidang ini dan memutarbalikkan fakta agar publik membenci Lida. Rudy ingin menghancurkan karakter Lida sebelum membuangnya ke jalanan. Lida berhasil lolos dari kerumunan wartawan dan masuk ke lobi pengadilan yang lebih dingin. Suara bising di luar sana kini terdengar samar, berganti dengan gema langkah kakinya sendiri di lantai marmer. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan ketenangan sebelum menghadapi badai yang sesungguhnya. Di ujung koridor menuju ruang tunggu sidang, ia melihat mereka. Rudy duduk dengan angkuh di bangku panjang, mengenakan setelan jas mahal yang baru dibelinya minggu lalu. Di sebelahnya duduk Ibu Ratna, ibu mertua Lida, yang sibuk mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas tangan sembari memamerkan gelang-gelang emas yang berderet di lengannya. Di sisi lain Rudy, duduk Pak Bagas, pengacara kondang yang terkenal mahal dan licik, yang sedang sibuk memeriksa berkas dengan senyum meremehkan. Ketika Lida mendekat, tatapan mereka langsung tertuju padanya. Tatapan yang penuh dengan kebencian dan rasa jijik yang tidak ditutup-tutupi. Ibu Ratna mendengus keras, sengaja agar Lida mendengarnya. Ia melontarkan kalimat pedas tentang penampilan Lida yang dianggapnya memalukan dan kampungan. Menurut Ibu Ratna, Lida tidak pantas bersanding dengan anaknya yang seorang direktur perusahaan. Lida tidak membalas. Ia memilih duduk di bangku yang berjarak agak jauh dari mereka, namun cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka yang sengaja dikeraskan. Rudy bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Lida. Ia berdiri menjulang di hadapan istrinya yang sedang duduk, mencoba mengintimidasi. Rudy menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke telinga Lida, lalu membisikkan kalimat yang penuh racun. Ia berkata bahwa Lida seharusnya tidak perlu datang dan mempersulit keadaan. Rudy mengancam akan memastikan Lida keluar dari ruang sidang ini tanpa membawa sepeser pun harta, bahkan baju yang menempel di badan Lida pun menurut Rudy adalah miliknya. Rudy tersenyum miring, senyum yang dulu pernah Lida cintai, namun kini terlihat begitu menjijikan dan jahat. Rudy merasa di atas angin, merasa memegang kendali penuh atas nasib Lida. Lida mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam mata Rudy. Tidak ada air mata di sana. Tatapan Lida begitu dalam dan tenang, seperti permukaan danau yang menyembunyikan arus deras di dasarnya. Ketenangan Lida itu justru membuat Rudy merasa sedikit terganggu. Biasanya, Lida akan menunduk dan menangis jika digertak, atau memohon-mohon belas kasihan. Tapi kali ini berbeda. Ada aura asing yang memancar dari diri Lida,
sesuatu yang berwibawa dan dingin, yang belum pernah Rudy lihat selama 5 tahun pernikahan mereka. Namun, kesombongan Rudy menepis perasaan itu. Ia yakin Lida hanya berpura-pura kuat untuk menutupi ketakutannya menjadi janda miskin. Pak Bagas memanggil Rudy untuk kembali duduk, karena Panitera sudah mulai memanggil nama mereka. Pintu ruang sidang terbuka. Rudy merapikan jasnya dengan percaya diri, lalu menggandeng ibunya masuk ke dalam ruangan seolah mereka adalah tamu kehormatan. Lida berdiri perlahan, merapikan ujung jilbabnya, dan melangkah masuk mengikuti mereka. Di dalam ruang sidang, majelis hakim sudah siap di posisinya. Suasana hening dan mencekam seketika menyelimuti ruangan. Lida duduk di kursi tergugat, sendirian, tanpa didampingi pengacara. Sementara di meja penggugat, Rudy diapit oleh pengacaranya yang tampak sangat siap untuk menghancurkan hidup Lida. Dari sudut matanya, Lida bisa melihat kilatan lampu kamera wartawan yang diizinkan meliput dari area terbatas di belakang. Mereka siap merekam momen kehancuran Lida. Rudy sempat menoleh ke belakang, melambaikan tangan kecil ke arah kamera seolah ia adalah selebriti yang sedang dizalimi. Ibu Ratna duduk di kursi pengunjung paling depan dengan dagu diangkat tinggi, menatap lekung Lida dengan tatapan membunuh. Ia sudah tidak sabar melihat menantunya itu diusir dan dipermalukan secara hukum. Bagi Ibu Ratna, hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana ia bisa membuang benalu di hidup anaknya dan menggantinya dengan wanita yang lebih berkelas dan kaya. Hakim ketua mengetuk palu, membuka sidang. Suara ketukan itu menggema, menandakan dimulainya pertempuran. Lida menarik napas dalam. Ia teringat semua penghinaan, semua air mata, dan semua perlakuan tidak adil yang ia terima di rumah itu. Namun, ia tidak membiarkan emosi menguasainya. Ia datang bukan untuk menangis. Ia datang untuk mengakhiri sebuah sandiwara panjang. Di dalam map yang dipeluknya, tersimpan sebuah kebenaran yang akan membalikan dunia Rudy dan ibunya hingga 180 derajat. Lida menatap lurus ke depan, ke arah hakim ketua, dengan sorot mata tajam yang menyeratkan bahwa ia siap. Ia bukan lagi Lida si istri penurut yang bodoh. Hari ini, ia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Sidang ini bukanlah akhir bagi Lida, melainkan sebuah panggung di mana ia akan membuka topeng mereka satu persatu. Saat hakim mulai membacakan tata tertib persidangan, pikiran Lida melayang mundur, menembus lorong waktu ke masa 5 tahun yang lalu. Ingatan itu berputar kembali ke hari-hari awal pernikahannya dengan Rudy. Dulu, ia adalah wanita muda yang penuh harapan akan sebuah keluarga yang sakinah. Ia menerima lamaran Rudy karena melihat sosok lelaki yang tampak pekerja keras dan ambisius, meskipun berasal dari keluarga yang biasa saja. Lida menyembunyikan latar belakang keluarganya yang sebenarnya. Ia adalah putri tunggal dari seorang konglomerat ternama, pewaris tunggal kerajaan bisnis yang menggurita di berbagai negara. Namun, ayahnya memiliki satu wasiat yang aneh namun bijak sebelum meninggal dunia. Ayah Lida ingin putrinya menemukan cinta sejati, bukan cinta karena harta. Oleh karena itu, dalam wasiatnya tertulis syarat mutlak. Lida baru boleh mengakses seluruh warisan dan memegang kendali perusahaan jika ia berhasil menjalani kehidupan pernikahan selama 5 tahun dengan identitas yang disembunyikan. Ia harus hidup sederhana, tanpa fasilitas mewah, tanpa bantuan koneksi ayahnya, dan melihat apakah suaminya tetap mencintai dan menghargainya dalam kesederhanaan itu. Lida menyanggupi tantangan itu. Ia menikah dengan Rudy dan pindah ke rumah kontrakan kecil, sebelum akhirnya pindah ke rumah yang lebih besar yang diklaim Rudy sebagai hasil kerja kerasnya. Namun, kenyataan tak seindah impian. Topeng Rudy dan keluarganya mulai terbuka, hanya beberapa bulan setelah akad nikah. Ibu Ratna, yang awalnya terlihat manis, berubah menjadi monster yang menakutkan begitu tahu Lida tidak membawa harta apa-apa ke dalam pernikahan. Lida ingat betul pagi pertama ia tinggal bersama mertuanya. Ia bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan. Namun bukannya ucapan terima kasih yang didapat, melainkan cacian karena masakannya dianggap kurang asin atau terlalu matang. Lida diperlakukan tak ubahnya pembantu gratisan. Ia harus mencuci baju, mengepel lantai, memasak, dan melayani segala kebutuhan Ibu Ratna tanpa boleh membantah. Setiap kali Lida mencoba membela diri atau meminta pengertian, Rudy selalu memihak ibunya. Rudy akan mengatakan bahwa itu adalah kewajiban istri untuk berbakti pada mertua. Rudy sendiri mulai berubah. Karirnya yang menanjak drastis membuatnya lupa diri. Rudy tidak tahu bahwa kenaikan jabatannya yang pesat, proyek-proyek besar yang tiba-tiba datang padanya, dan kemudahan bisnis yang ia dapatkan, semuanya adalah campur tangan rahasia orang-orang kepercayaan mendiang ayah Lida yang diperintahkan untuk memantau dari jauh. Rudy merasa dirinya hebat, merasa dirinya raja uang, dan mulai memandang Lida sebagai wanita rendahan yang hanya beruntung bisa dinikahinya. Lida teringat satu kejadian yang sangat menyakitkan 2 tahun lalu. Saat itu ia sakit demam tinggi,
tubuhnya menggigil hebat. Ia meminta Rudy untuk membelikan obat atau membawanya ke dokter. Namun, Rudy justru marah-marah karena Lida belum menyetrika ke meja kerjanya. Rudy melempar uang recehan ke wajah Lida sambil berkata bahwa Lida terlalu manja dan menyusahkan. Hari itu, Lida menyeret tubuhnya yang lemah ke apotek sendiri, berjalan kaki di bawah terik matahari, sambil menahan air mata. Ia bisa saja menelepon dokter pribadi terbaik di kota itu dengan satu panggilan, ia bisa saja membeli rumah sakit tempat ia berobat, tapi ia terikat janji pada ayahnya. Ia menelan semua rasa sakit itu sendirian, berharap suatu hari hati Rudy akan luluh. Tapi harapan itu sia-sia. Semakin kaya Rudy, semakin liar tingkahnya. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga justru dihamburkan untuk membelikan tas-tas mewah bagi Ibu Ratna demi gengsi di arisan. Rudy juga mulai sering pulang malam dengan alasan lembur. Padahal Lida tahu Rudy menghabiskan waktu bersenang-senang dengan teman-temannya, dan belakangan, dengan wanita lain. Lida sering menemukan struk belanja perhiasan atau makan malam di restoran mahal di saku celana Rudy, padahal untuk uang belanja dapur saja Rudy memberikannya dengan perhitungan yang sangat pelit. Lida harus memutar otak. Bahkan terkadang menggunakan tabungan pribadinya yang tersisa sedikit demi sedikit untuk menutupi kebutuhan makan sehari-hari agar Ibu Ratna tidak mengamuk. Puncak dari segalanya adalah ketika Rudy mulai terang-terangan membawa wanita lain, Siska, ke acara-acara kantor. Rudy memperkenalkan Siska sebagai rekan bisnis, tapi tatapan dan gestur mereka tidak bisa menipu intuisi seorang istri. Lida pernah menegur Rudy, namun Rudy justru memaki Lida dengan sebutan wanita tidak tahu diri dan cemburu buta. Rudy bilang Siska adalah wanita karir yang selevel dengannya, tidak seperti Lida yang hanya orang rumahan. Kata-kata itu menancap tajam di hati Lida, membunuh sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Lida sadar, ujian 5 tahun ini bukan lagi tentang berharap Rudy berubah, tapi tentang seberapa kuat ia bertahan melihat kebusukan hati orang-orang ini. Dan malam tadi, tepat pukul 12 malam, batas waktu 5 tahun itu berakhir. Lida sedang duduk di tepi ranjangnya, menatap layar ponsel yang menyala di kegelapan kamar. Sebuah pesan masuk dari Raka, asisten kepercayaan ayahnya yang selama ini bergerak di balik bayangan. Pesan itu singkat namun bermakna sangat besar bagi Lida. Raka memberitahu bahwa syarat wasiat telah terpenuhi. Semua aset, semua akses rekening, dan kekuasaan penuh atas perusahaan raksasa peninggalan ayahnya kini resmi kembali ke tangan Lida. Detik itu juga, Lida merasa rantai besi yang membelenggu kakinya selama 5 tahun hancur berkeping-keping. Malam itu Lida tidak tidur. Ia berjalan ke arah cermin, menatap bayangannya sendiri. Wanita di cermin itu bukan lagi Lida si upik abu yang bisa diinjak-injak. Ia tersenyum tipis, menghapus air mata terakhir yang sempat menetes. Ia bersumpah bahwa sidang besok bukan tentang perceraian semata. Ini adalah tentang keadilan. Ini adalah tentang mengajarkan Rudy dan ibunya arti kata penyesalan yang sesungguhnya. Lida mengemasi barang-barang pentingnya, memasukkan dokumen-dokumen asli perusahaan ke dalam sebuah map. Dokumen yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Rudy. Kembali ke ruang sidang, lamunan Lida buyar ketika suara hakim ketua memanggil namanya. Lida tersentak pelan, kembali ke realita. Ia melihat Rudy sedang berbisik-bisik dengan pengacaranya sambil tertawa kecil, seolah kemenangan sudah ada di tangan mereka. Lida meremas pelan map di pangkuannya. Di dalam sana ada bukti siapa sebenarnya pemilik perusahaan tempat Rudy bekerja, siapa pemilik rumah yang mereka tempati, dan siapa sebenarnya yang membiayai hidup mewah mereka selama ini. 5 tahun kesabaran Lida telah mematangkan strategi ini. Ia tidak akan menyerang dengan emosi meledak-ledak seperti wanita histeris. Ia akan menyerang dengan fakta, data, dan kekuasaan yang tidak pernah mereka bayangkan. Lida menatap wajah mertuanya yang masih memandanginya dengan sinis. Dalam hati, Lida mengucapkan selamat tinggal pada sosok menantu yang lemah. Ia sudah cukup bersabar. Ia sudah cukup mengalah. Sekarang giliran mereka yang merasakan bagaimana rasanya menjadi tidak berdaya. Waktu bermain sudah habis. Sang ratu telah kembali, dan ia siap untuk menuntut kembali mahkotanya yang selama ini diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Sidang ini akan menjadi pelajaran paling mahal dalam hidup Rudy, pelajaran bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah meremehkan seorang istri yang diam. Sidang dimulai dengan ketegangan yang nyaris bisa dirasakan secara fisik di udara. Ruangan berpendingin udara itu terasa panas bagi siapa saja yang memiliki hati nurani, namun terasa dingin mencekam bagi Lida yang duduk seorang diri. Hakim ketua mempersilakan pihak penggugat untuk menyampaikan dalil-dalil gugatannya. Pak Bagas, pengacara Rudy, bangkit dari kursinya dengan gerakan teatrikal yang berlebihan. Ia membetulkan kerah jasnya, menatap sekeliling ruangan seolah sedang berada di panggung teater,
lalu mulai berbicara dengan suara lantang yang sengaja dibuat berwibawa namun penuh dengan nada menuduh. Pak Bagas memulai serangannya dengan narasi yang sangat rapi namun sepenuhnya palsu. Ia menggambarkan Rudi sebagai sosok suami teladan, pekerja keras, dan tulang punggung keluarga yang tanpa lelah membanting tulang demi kemakmuran rumah tangga. Sementara itu, Lida digambarkan sebagai istri yang tidak tahu diuntung, malas, dan tidak memberikan dukungan moral sedikitpun kepada suaminya. Pak Bagas menuding Lida sering mengabaikan kewajiban rumah tangga, membiarkan rumah berantakan, dan tidak melayani suami dengan layak. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pengacara itu adalah kebohongan yang dirancang untuk membunuh karakter Lida di depan majelis hakim dan media yang hadir. Tidak berhenti sampai di situ, serangan Pak Bagas semakin brutal dan personal. Ia mengeluarkan beberapa lembar foto yang diperbesar dan menunjukkannya kepada hakim. Foto-foto itu memperlihatkan Lida sedang berjalan masuk ke sebuah gedung perkantoran atau duduk di kafe bersama seorang pria. Pak Bagas dengan lantang menuduh bahwa Lida memiliki hubungan gelap di belakang Rudi. Ia memutarbalikan fakta bahwa pertemuan-pertemuan itu adalah bukti perselingkuhan Lida yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga ini. Padahal, Lida tahu persis momen-momen itu. Itu adalah saat ia diam-diam bertemu dengan Raka, asisten kepercayaannya, untuk menandatangani dokumen penting perusahaan atau memantau perkembangan bisnisnya agar tidak diketahui Rudi. Rudi, yang duduk di samping pengacaranya, memainkan perannya dengan sangat meyakinkan. Ia menundukkan kepala, memijat pelipisnya seolah sedang menahan beban kesedihan yang amat sangat. Sesekali ia menghela napas panjang yang terdengar berat, membiarkan pundaknya merosot untuk menarik simpati hakim. Wajahnya ditekuk sedemikian rupa untuk menampilkan ekspresi suami yang terhianati dan terluka. Ibu Ratna di kursi pengunjung tidak mau kalah. Ia sesekali terisak pelan, menyeka sudut matanya yang kering dengan tisu, sambil bergumam cukup keras tentang betapa malangnya nasib anak laki-lakinya yang sudah bekerja keras namun dikhianati oleh istri yang tidak tahu diri. Lida hanya diam mendengarkan semua itu. Ia tidak bergeming sedikitpun di kursinya. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sedang mendengarkan dongeng fiksi yang membosankan. Di dalam hatinya, ia merasa jijik melihat betapa rendahnya cara Rudi bermain. Rudi memproyeksikan kesalahannya sendiri kepada Lida. Tuduhan perselingkuhan itu sebenarnya adalah cerminan dari apa yang dilakukan Rudi dengan Siska. Lida melirik sekilas ke arah kursi pengunjung bagian belakang. Di sana, duduk Siska. Wanita itu mengenakan pakaian modis dan kacamata hitam yang disampirkan di kepala. Siska tersenyum sinis ke arah Lida, seolah mengejek bahwa posisi Lida sudah tamat, dan sebentar lagi ia yang akan menggantikannya menjadi nyonya direktur. Pak Bagas kemudian memanggil saksi yang sudah mereka siapkan. Seorang wanita parubaya yang merupakan mantan asisten rumah tangga tetangga mereka maju ke depan. Dengan gagap dan mata yang terus melirik ke arah Pak Bagas seolah meminta panduan, saksi itu memberikan keterangan palsu. Ia mengatakan sering melihat Lida pergi meninggalkan rumah saat Rudi sedang bekerja dan pulang dengan membawa barang-barang yang mencurigakan. Saksi itu juga mengatakan bahwa ia sering mendengar Ibu Ratna mengeluh karena Lida tidak mau memasak. Lida tahu saksi ini dibayar. Uang telah membungkam kejujuran dan mengubahnya menjadi fitnah yang keji. Hakim ketua menoleh ke arah Lida setelah pihak penggugat selesai memuntahkan semua tuduhan mereka. Hakim itu menatap Lida dengan pandangan menyelidik namun tetap objektif. Ia bertanya apakah Lida ingin mengajukan keberatan atau sanggahan atas semua tuduhan yang baru saja didengarnya. Biasanya, dalam situasi seperti ini, seorang istri akan menangis histeris, berteriak membela diri, atau memohon agar hakim tidak mempercayai fitnah tersebut. Semua mata di ruangan itu tertuju pada Lida, menunggu ledakan emosi yang akan menjadi tontonan menarik. Namun, Lida melakukan hal yang di luar dugaan. Ia menarik napas pelan, lalu menjawab dengan suara yang jernih dan tenang, tanpa getaran sedikitpun. Ia mengatakan kepada Yang Mulia Hakim bahwa ia tidak akan menyangkal satupun kalimat yang diucapkan oleh pengacara lawan saat ini. Lida mempersilakan mereka untuk menumpuk kebohongan itu setinggi langit. Ia berkata bahwa bantahan hanya diperlukan jika ada sedikit saja kebenaran dalam ucapan mereka. Namun karena semuanya adalah karangan bebas, ia merasa tidak perlu membuang energi untuk berdebat kusir. Jawaban Lida membuat ruangan hening seketika. Pak Bagas tampak bingung dengan reaksi Lida yang terlalu tenang. Ia mengharapkan perlawanan yang emosional agar Lida terlihat tidak stabil. Namun ketenangan Lida justru membuat atmosfer menjadi aneh. Rudi mengangkat kepalanya, menatap Lida dengan kening berkerut. Ia merasa ada sesuatu yang salah. Kenapa Lida tidak marah? Kenapa Lida tidak menangis? Sikap Lida yang menerima semua fitnah itu justru terasa seperti ancaman tersembunyi. Lida menatap balik ke arah Rudi, dan untuk sepersekian detik, Rudi merasakan dingin merambat di punggungnya.
Tatapan Lida menyiratkan bahwa ia sedang membiarkan musuhnya menggali lubang kubur mereka sendiri, sedalam mungkin sebelum ia menendang mereka masuk ke dalamnya. Lida kembali memfokuskan pandangannya ke depan. Ia tahu, babak fitnah ini hanyalah pembuka. Rudy ingin menghancurkan reputasinya agar Lida tidak punya muka untuk menuntut harta. Rudy ingin Lida keluar sebagai pihak yang bersalah, sehingga ia bisa menguasai seluruh aset tanpa sisa. Strategi yang klise dan murahan. Lida meraba map di pangkuannya. Biarkan mereka merasa menang di babak ini. Biarkan mereka tertawa di atas panggung sandiwara yang mereka bangun. Karena semakin tinggi mereka terbang dengan kebohongan, semakin sakit rasa hancurnya saat Lida menghempaskan mereka ke tanah kenyataan nanti. Setelah sesi pembuktian kesalahan yang penuh drama dan fitnah berlalu, sidang berlanjut ke agenda yang paling ditunggu-tunggu oleh pihak Rudy, yaitu pembagian harta Gonogini. Inilah inti dari semua rencana jahat yang disusun Rudy dan ibunya. Pak Bagas kembali berdiri, kali ini dengan wajah yang lebih berbinar, karena yakin kemenangan sudah di depan mata. Ia membuka berkas baru yang berisi daftar aset yang akan diperebutkan. Atau lebih tepatnya, aset yang ingin dirampas sepenuhnya oleh Rudy. Pak Bagas membacakan tuntutan pembagian harta dengan suara lantang. Ia merinci satu persatu kekayaan yang diklaim sebagai hasil jerih payah Rudy selama 5 tahun pernikahan. Daftar itu cukup panjang dan menggiurkan. Pertama, sebuah rumah mewah 2 lantai yang terletak di kawasan elit pusat kota. Rumah dengan arsitektur modern, kolam renang pribadi, dan taman yang luas. Pak Bagas menekankan bahwa rumah itu dibeli dengan uang hasil bonus tahunan Rudy, dan cicilannya dibayar lunas oleh Rudy sendiri. Ia menuntut agar rumah itu jatuh 100% ke tangan Rudy, dan Lida harus angkat kaki segera setelah putusan cerai dibacakan. Selanjutnya adalah kendaraan. 2 unit mobil sedan keluaran Eropa terbaru yang terparkir di garasi rumah mereka. Mobil yang selama ini menjadi simbol kesuksesan Rudy di mata teman-temannya. Pak Bagas berargumen bahwa karena Lida tidak bekerja dan tidak bisa menyetir, maka mobil-mobil itu tidak ada gunanya bagi Lida. Oleh karena itu, kedua mobil tersebut harus menjadi milik Rudy sepenuhnya. Tidak lupa, Pak Bagas juga menyebutkan beberapa bidang tanah investasi di pinggiran kota yang sertifikatnya memang atas nama Rudy. Namun, permata mahkota dari semua tuntutan itu adalah kepemilikan saham perusahaan. Dengan nada penuh percaya diri, Pak Bagas menyebutkan PT Rudy Perkasa, perusahaan yang dipimpin Rudy selama ini. Ia mengklaim bahwa perusahaan itu dirintis Rudy dari nol dengan keringat dan darahnya sendiri. Pak Bagas meminta hakim menetapkan bahwa seluruh saham dan aset perusahaan adalah milik pribadi Rudy dan tidak termasuk dalam harta Gonogini yang harus dibagi, karena Lida dianggap tidak memiliki kontribusi apapun dalam membangun bisnis tersebut. Menurut narasi mereka, Lida hanya benalu yang menikmati hasil tanpa pernah bekerja. Mendengar daftar aset itu dibacakan, mata Ibu Ratna berbinar-binar penuh keserakahan. Ia sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya besar di rumah mewah itu, tanpa kehadiran Lida yang menyebalkan. Ia membayangkan akan mengadakan pesta arisan setiap minggu, memamerkan mobil-mobil mewah anaknya, dan memberitahu semua orang bahwa ia berhasil menendang menantu miskin itu keluar. Ibu Ratna menyenggol lengan Rudy sambil tersenyum lebar, membisikkan rencana renovasi kamar utama yang akan segera ia tempati. Rudy pun tak kalah pongah. Ia menyandarkan punggungnya dengan santai, merasa bahwa hukum dan dunia sedang berpihak padanya. Ia yakin Lida tidak akan bisa membantah, karena memang selama ini Lida terlihat tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Hakim ketua mencatat semua poin tuntutan tersebut dengan teliti. Setelah Pak Bagas selesai dan duduk kembali dengan senyum kemenangan, hakim menoleh ke arah Lida. Hakim bertanya apakah Lida memiliki tanggapan atau tuntutan balik terkait pembagian harta yang diajukan oleh suaminya. Suasana hening sejenak. Semua orang menunggu apakah Lida akan memohon bagian, meminta setidaknya sebuah rumah kecil untuk berteduh, atau uang pesangon untuk menyambung hidup. Lida perlahan bangkit dari kursinya. Gerakannya anggun dan penuh wibawa, berbeda jauh dengan citra wanita lemah yang digambarkan Rudy. Ia tidak membawa tisu untuk menghapus air mata, melainkan membawa map tipis yang sejak tadi dipeluknya. Lida berjalan mendekat ke meja majelis hakim. Langkah kakinya tegas, menggema di lantai ruang sidang yang sunyi. Ia berdiri tegak di hadapan para hakim, lalu meletakkan map tersebut di meja panitera dengan sopan. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas hingga ke sudut ruangan, Lida berkata bahwa ia tidak menginginkan 1 rupiah pun dari apa yang disebut Rudy sebagai hartanya. Lida mengatakan bahwa ia tidak butuh belas kasihan atau pembagian harta dari laki-laki yang telah memfitnahnya. Pernyataan ini membuat Rudy dan Pak Bagas saling pandang dengan bingung. Apakah Lida sudah gila? Apakah Lida menyerah begitu saja? Senyum mengejek muncul di bibir Siska di barisan belakang, mengira Lida hanyalah wanita bodoh yang memilih miskin demi harga diri semu.
Namun, kalimat Lida selanjutnya membuat senyum mereka tertahan. Lida melanjutkan ucapannya kepada hakim. Ia memohon agar Yang Mulia Hakim memeriksa dokumen yang baru saja ia serahkan sebelum mengambil keputusan apapun tentang aset-aset tersebut. Lida berkata bahwa ada kekeliruan mendasar dan fatal dalam klaim kepemilikan yang diajukan oleh pihak penggugat. Ia meminta hakim melihat legalitas dan asal-usul dari semua aset yang disebutkan tadi, mulai dari rumah, mobil, hingga perusahaan PT Rudi Perkasa yang begitu dibanggakan suaminya. Hakim ketua yang tadinya terlihat datar, kini mulai penasaran. Ia meraih map yang diserahkan Lida dan membukanya perlahan. Lembar demi lembar dokumen dibalik. Awalnya kening hakim berkerut, namun semakin ia membaca, matanya semakin membelalak lebar. Ekspresi wajah hakim berubah drastis dari tenang menjadi terkejut. Lalu menatap dokumen itu dengan seksama seolah tidak percaya dengan apa yang tertulis di sana. Hakim anggota di sebelahnya ikut mencondongkan tubuh untuk membaca, dan reaksi mereka pun sama kagetnya. Ketegangan di ruangan itu berubah bentuk. Bukan lagi ketegangan akan nasib Lida, tapi ketegangan penuh misteri tentang apa isi map tersebut. Rudi mulai merasa gelisah. Ia melihat perubahan ekspresi hakim yang menatapnya dengan pandangan aneh. Tatapan itu bukan tatapan kekaguman pada pengusaha sukses, melainkan tatapan kasihan bercampur heran, seolah sedang melihat orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Pak Bagas juga mulai berkeringat dingin, insting pengacaranya mencium bahaya besar. Lida kembali duduk di kursinya dengan tenang. Ia merapikan jilbabnya, lalu menatap Rudi dan Ibu Ratna bergantian. Tatapannya dingin, menusuk, dan penuh arti. Itu adalah tatapan seorang pemburu yang baru saja melepaskan anak panah tepat ke jantung mangsanya. Lida tahu, begitu hakim menyuarakan apa yang ada di dalam dokumen itu, dunia Rudi akan runtuh seketika. Kesombongan mereka akan hancur lebur menjadi debu. Saat itu, Lida tidak perlu berkata banyak. Kertas-kertas itulah yang akan berbicara, berteriak tentang siapa sebenarnya yang berkuasa, dan siapa yang selama ini hanya menumpang hidup. Hening. Satu kata itu menggambarkan suasana ruang sidang yang beberapa menit lalu dipenuhi oleh suara kertas dibolak-balik dan bisik-bisik pengunjung. Kini, kesunyian itu terasa berat, menekan dada siapa saja yang berada di sana. Hakim ketua masih memegang map biru yang diserahkan Lida. Matanya bergerak perlahan dari kiri ke kanan, membaca setiap baris kalimat yang tertera di dokumen legal tersebut dengan ketelitian seorang ahli bedah. Sesekali, alis tebalnya bertaut, kemudian terangkat tinggi, menunjukkan campuran antara rasa tidak percaya dan pemahaman yang mendalam akan situasi yang sedang terjadi. Hakim anggota di sebelah kiri dan kanannya pun ikut mencondongkan tubuh, melirik isi dokumen itu dengan wajah yang tak kalah terkejutnya. Rudi mulai merasa tidak nyaman dengan durasi kebisuan ini. Kakinya bergerak-gerak gelisah di bawah meja. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya, membasahi garis rambutnya yang tertata rapi. Ia menoleh ke arah Pak Bagas, pengacaranya, mencari kepastian. Namun, Pak Bagas pun tampak bingung. Pengacara mahal itu biasanya selalu punya jawaban atau setidaknya bisikan penenang, tapi kali ini ia hanya diam mematung menatap meja hakim. Di bangku pengunjung, Ibu Ratna mengipas-ngipas lehernya dengan lebih cepat. Insting keibuannya, atau mungkin insting keserakahannya, menangkap sinyal bahaya yang sangat kuat. Siska, yang duduk di belakang, menurunkan kacamata hitamnya sedikit, matanya menyipit curiga melihat perubahan atmosfer yang drastis ini. Akhirnya, hakim ketua mengangkat wajahnya. Ia melepaskan kacamata bacanya perlahan, dan meletakkannya di atas tumpukan berkas. Tatapannya kini tertuju lurus pada Rudi. Tatapan itu sulit diartikan. Ada ketegasan hukum di sana, namun ada juga sorot iba yang samar, seolah ia sedang menatap seseorang yang sedang berdiri di tepi jurang tanpa menyadarinya. Hakim itu menghela napas panjang sebelum membuka suara. Suaranya berat dan berwibawa, memecah keheningan, dan gema suaranya memantul di dinding-dinding ruang sidang, menciptakan efek dramatis yang tidak dibuat-buat. Hakim memulai dengan sebuah konfirmasi ulang yang terdengar sederhana namun menjebak. Ia bertanya kembali kepada Rudi untuk memastikan apakah Rudi benar-benar yakin dengan tuntutan harta gono gini yang diajukannya. Hakim merinci kembali klaim Rudi, bahwa rumah mewah di pusat kota, 2 mobil sedan Eropa, dan kepemilikan penuh atas perusahaan PT Rudi Perkasa adalah murni hasil keringat Rudi sendiri. Hakim bertanya dengan nada lambat, memberi kesempatan bagi Rudi untuk berpikir ulang. Apakah benar tidak ada campur tangan Lida sedikitpun dalam perolehan aset-aset bernilai miliaran rupiah tersebut? Apakah benar Lida hanyalah ibu rumah tangga biasa yang tidak berkontribusi apa-apa? Rudi, yang merasa egonya disentil, langsung membusungkan dada. Dengan suara lantang yang dipenuhi arogansi, ia menjawab bahwa ia sangat yakin 100%.
Rudi bahkan menambahkan bumbu cerita bahwa ia bekerja siang malam, menembus hujan dan panas, melakukan lobi bisnis yang sulit, sementara Lida hanya duduk manis di rumah menikmati fasilitas. Rudi menekankan bahwa Lida tidak tahu apa-apa soal bisnis, tidak tahu bagaimana sulitnya mencari uang, dan tidak pantas mendapatkan sepeser pun dari kerja kerasnya. Ibu Ratna di belakang mengangguk-angguk setuju dengan semangat, bergumam membenarkan ucapan anaknya agar didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Mendengar jawaban Rudi yang begitu percaya diri, Hakim Ketua tersenyum tipis. Senyum yang bukan tanda setuju, melainkan senyum miris. Ia kembali mengambil selembar kertas dari map biru pemberian Lida, mengangkatnya sedikit agar terlihat oleh semua orang, lalu mengajukan satu pertanyaan yang akan mengubah hidup Rudi selamanya. Pertanyaan itu keluar dengan intonasi yang tenang, namun dampaknya bagaikan hulu ledak nuklir yang dijatuhkan tepat di tengah ruangan. Hakim bertanya, jika Rudi mengklaim sebagai pemilik tunggal dari segala kemewahan itu, mengapa di dalam akta pendirian perusahaan dan dokumen kepemilikan aset yang sah, nama Rudi Pratama hanya tercantum sebagai karyawan dengan jabatan direktur pelaksana? Hakim melanjutkan kalimatnya dengan nada yang semakin tajam, membacakan fakta bahwa PT Rudi Perkasa hanyalah sebuah anak perusahaan kecil, sebuah cabang operasional dari raksasa bisnis bernama Lida Group International. Dan yang paling mengejutkan, Hakim menyebutkan dengan jelas bahwa pemilik saham tunggal, pemegang kekuasaan mutlak, dan pemilik sebenarnya dari perusahaan induk tersebut adalah wanita yang sedang duduk diam di kursi tergugat, saudari Lida. Dunia Rudi seakan berhenti berputar detik itu juga. Telinganya berdengung hebat, seolah ada ribuan lebah yang bersarang di kepalanya. Ia mencoba mencerna kata-kata Hakim, namun otaknya menolak menerima kenyataan itu. Lida Group International? Perusahaan konglomerasi yang terkenal itu? Bagaimana mungkin? Rudi menatap Lida dengan mata melotot, mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Ia ingin tertawa, ingin berteriak bahwa itu bohong, tapi lidahnya keluh. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini memucat drastis seperti mayat hidup. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya menuju kaki yang kini terasa lemas tak bertulang. Di kursi pengunjung, reaksi Ibu Ratna lebih dramatis. Ia terpekik tertahan, tangannya mencengkeram dada kirinya. Wajahnya yang penuh polesan bedak tebal itu berubah menjadi topeng ketakutan. Ia menatap Lida dengan pandangan horor, seolah menantunya itu tiba-tiba berubah menjadi monster raksasa. Ratna teringat semua caci maki yang ia lontarkan, semua perintah kasar, semua penghinaan tentang kemiskinan Lida. Jika benar Lida adalah pemilik perusahaan tempat anaknya bekerja, maka selama ini Ratna telah menghina orang yang memberinya makan. Ratna merasa lantai yang dipijaknya bergoyang. Hakim belum selesai. Ia melanjutkan dengan membacakan klausul kontrak kerja Rudi yang terlampir di sana. Di situ tertulis jelas bahwa rumah mewah, mobil-mobil, dan fasilitas kartu kredit yang digunakan Rudi dan keluarganya, statusnya adalah inventaris perusahaan. Artinya, barang-barang itu bukan milik pribadi Rudi, melainkan aset kantor yang dipinjamkan selama Rudi menjabat sebagai direktur. Dan sesuai dengan pasal dalam kontrak tersebut, jika karyawan terbukti melakukan pelanggaran berat, termasuk diantaranya pencemaran nama baik pemilik perusahaan dan penyalahgunaan dana, maka fasilitas tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu tanpa peringatan. Lida, yang sejak tadi hanya diam mendengarkan, kini perlahan memutar tubuhnya menghadap Rudi. Ekspresinya masih sama tenangnya, namun kini ada aura dominasi yang begitu kuat memancar darinya. Ia tidak perlu berteriak untuk terdengar menakutkan. Lida menatap mata suaminya yang ketakutan itu, lalu mengucapkan kalimat penutup yang mematikan. Lida berkata dengan suara lembut namun dingin, mengoreksi anggapan Rudi. Ia mengatakan bahwa Rudi bukanlah pengusaha, bukan pemilik, dan bukan raja. Selama 5 tahun ini, Rudi hanyalah karyawan yang digaji oleh istrinya sendiri. Lida memberi jabatan itu agar Rudi punya harga diri, tapi Rudi justru menggunakannya untuk menginjak harga diri Lida. Kontrakmu sudah habis hari ini, Mas, ucap Lida pelan. Kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam sisa-sisa kewarasan Rudi. Ruang sidang menjadi gempar. Wartawan di belakang yang sempat terdiam karena kaget, kini berebut mengabadikan momen jatuhnya sang direktur sombong. Kilatan kamera semakin gencar menyambar wajah Rudi yang hancur lebur. Pertanyaan sang hakim tadi bukan hanya mematahkan argumen hukum Rudi, tapi juga menelanjangi kebohongan hidup yang selama ini ia banggakan. Di hadapan hukum, di hadapan Tuhan, dan di hadapan manusia, Rudi kini berdiri telanjang tanpa mahkota palsunya. Rudi menggeleng-gelengkan kepalanya kuat-kuat, berusaha mengusir mimpi buruk ini. Ia menoleh ke arah Pak Bagas, berharap pengacaranya akan membantah, akan mengatakan bahwa dokumen itu palsu. Tapi apa yang dilihatnya justru membuatnya semakin putus asa. Pak Bagas sedang menunduk,
membaca dokumen salinan yang baru saja diberikan Panitera dengan tangan gemetar. Wajah pengacara itu pucat, keringat bercucuran deras. Pak Bagas tahu, di dunia hukum bisnis, nama Lida Group adalah kekuasaan absolut yang tidak bisa dilawan oleh firma hukum sekelas miliknya. Pertanyaan hakim tadi adalah skakmat. Permainan sudah berakhir bahkan sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh. Kekacauan di ruang sidang semakin tak terkendali. Bisik-bisik pengunjung berubah menjadi suara dengungan yang riuh seperti pasar. Para wartawan, yang nalurinya tajam mencium sensasi, mulai merangsek maju mendekati batas pagar pembatas. Mereka tidak lagi bertanya tentang perselingkuhan Lida. Narasi berita mereka berubah 180 derajat dalam hitungan detik. Teriakan pertanyaan kini tertuju pada Rudi. Pak Rudi, benarkah Anda hanya karyawan istri Anda? Apakah benar semua kemewahan Anda milik Bu Lida? Bagaimana tanggapan Anda tentang pemalsuan status sosial ini? Setiap pertanyaan itu bagaikan kerikil tajam yang dilemparkan ke wajah Rudi. Rudi, yang masih dalam fase penyangkalan, denial, tiba-tiba berdiri dan menggebrak meja. Suara gebrakan itu cukup keras hingga membuat hening sejenak, namun tidak lagi menakutkan bagi siapapun. Ia berteriak histeris, menunjuk-nunjuk wajah Lida dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Ia menuduh Lida memalsukan dokumen, menuduh Lida melakukan penipuan untuk menjebaknya. Rudi berteriak bahwa ia adalah pendiri perusahaan itu, ia yang menandatangani kontrak dengan klien, ia yang memecat karyawan. Ia tidak terima disebut bawahan. Suaranya pecah, serak, dan terdengar menyedihkan. Itu bukan teriakan kemarahan seorang singa, melainkan lolongan anjing yang terpojok. Di sebelahnya, Pak Bagas tidak ikut berdiri membela kliennya. Pengacara licik itu justru sibuk membereskan barang-barangnya. Ia memasukkan pulpen mahalnya, menutup laptopnya, dan menumpuk berkas-berkasnya dengan gerakan cepat dan gugup. Pak Bagas adalah orang yang realistis dan oportunis. Begitu ia melihat logo Garuda Emas Lida Group International di kop surat dokumen bukti itu, ia tahu karirnya dipertaruhkan. Melawan konglomerasi sebesar itu dengan klien yang ternyata penipu, adalah bunuh diri profesi. Pak Bagas menoleh pada Rudi yang masih berteriak-teriak tidak jelas. Dengan dingin, ia menarik lengan jas Rudi, memaksanya untuk diam sejenak. Rudi menoleh, matanya merah menyala penuh harap bahwa Pak Bagas akan mengeluarkan jurus hukum andalannya. Namun, Pak Bagas justru mendekatkan mulutnya ke telinga Rudi dan membisikkan kalimat perpisahan yang kejam. Ia berkata bahwa ia tidak bisa melanjutkan kasus ini. Pak Bagas menegaskan bahwa Rudi telah membohonginya sejak awal dengan mengaku sebagai pemilik perusahaan. Jika Pak Bagas meneruskan pembelaan dengan klaim kepemilikan palsu di hadapan bukti otentik seperti ini, izin praktik pengacaranya bisa dicabut selamanya karena dianggap bersekongkol dalam penipuan. Kau cari pengacara lain saja. Aku mundur. Kau baru saja membangunkan naga tidur, Rudi. Dan aku tidak mau ikut hangus terbakar bersamamu, bisik Pak Bagas tajam. Tanpa menunggu jawaban Rudi, Pak Bagas berdiri, membungkuk hormat sedikit ke arah hakim ketua sebagai tanda pamit undur diri, lalu melangkah cepat meninggalkan meja pembela. Ia bahkan tidak menoleh lagi ke belakang. Langkahnya cepat membelah kerumunan wartawan, menutupi wajahnya dengan tas, enggan dikaitkan lebih jauh dengan kehancuran Rudi. Kepergian Pak Bagas adalah pukulan telak yang membuat Rudi limbung. Ia kini berdiri sendirian di meja penggugat. Sendirian, kerdil, dan tak berdaya. Ia menoleh ke arah ibunya, mencari dukungan. Namun, Ibu Ratna tampak seperti orang yang kehilangan nyawa. Wanita parubaya itu merosot di kursinya, tatapannya kosong menatap lantai. Ratna membayangkan tas-tas brandednya, perhiasan emasnya, dan status sosialnya sebagai ibu direktur melayang pergi begitu saja. Lebih parah lagi, ia ketakutan membayangkan nasibnya setelah ini. Jika Lida benar-benar pemilik semuanya, maka Lida punya kuasa untuk menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ratna yang dulu garang menghina Lida, kini menciut menjadi butiran debu. Di barisan belakang, Siska menyaksikan semua drama ini dengan wajah pucat. Otak liciknya bekerja cepat. Ia mendekati Rudi bukan karena cinta, melainkan karena uang dan status. Ia mengira Rudi adalah tambang emas yang tak ada habisnya. Namun kenyataan yang baru saja terungkap bahwa Rudi hanyalah boneka, dan semua harta itu milik istri sahnya, membuat Siska mual. Ia merasa tertipu. Siska menyadari bahwa jika ia tetap di sini, ia akan ikut terseret dalam lumpur kemiskinan Rudi. Ia juga takut jika Lida menuntutnya atas tuduhan perzinahan, atau penggelapan uang perusahaan yang mungkin pernah diberikan Rudi padanya. Tanpa membuang waktu, Siska berdiri. Ia membetulkan kacamata hitamnya, menaikkan kerah jaketnya untuk menutupi wajah, dan diam-diam menyelinap keluar dari ruang sidang melalui pintu samping.
Ia meninggalkan Rudi dan Ibu Ratna begitu saja. Tidak ada rasa setia kawan dalam kamus pelakor seperti Siska. Saat kapal karam, tikus adalah yang pertama kali melompat pergi. Rudi sempat melihat sekilas bayangan Siska yang menjauh, dan hatinya semakin hancur. Wanita yang ia banggakan, yang ia bela mati-matian hingga mengorbankan istri sahnya, kini lari meninggalkannya saat ia jatuh. Kini, perhatian kembali terpusat pada Lida. Hakim mengetuk palu untuk menertibkan ruangan yang gaduh. Setelah suasana sedikit tenang, Lida memberikan isyarat kepada Raka, asisten pribadinya yang duduk di bangku paling depan. Raka berdiri, postur tubuhnya tegap dan mengintimidasi. Ia membawa sebuah koper kecil berwarna hitam ke meja Lida. Lida membuka koper itu. Isinya bukan lagi soal perceraian, tapi soal pidana. Lida belum selesai dengan Rudi. Menelanjangi status Rudi hanyalah langkah awal. Sekarang, saatnya Lida menagih setiap sen uang perusahaan yang dicuri Rudi. Lida mengeluarkan tumpukan rekening koran yang sudah ditandai dengan stabilo merah. Ia berbicara kepada hakim dengan nada yang lebih serius. Lida menjelaskan bahwa selama ini ia diam bukan karena tidak tahu, tapi karena sedang mengumpulkan bukti. Lida membeberkan bahwa Rudi telah melakukan markup anggaran proyek, memalsukan laporan perjalanan dinas, dan menggunakan kartu kredit perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak masuk akal. Lida menyebutkan satu persatu transaksi haram itu. Pembelian tas mewah untuk Ibu Ratna seharga puluhan juta, pembayaran hotel bintang 5 untuk Siska, hingga pembelian jam tangan mahal yang kini melingkar di pergelangan tangan Rudi. Itu semua uang perusahaan, Yang Mulia. Uang saya, kata Lida tegas. Rudi hanya bisa menunduk. Ia tidak bisa membantah karena semua bukti transaksi itu terpampang nyata. Ia merasa tubuhnya mengecil, seolah dinding-dinding ruang sidang menghimpitnya dari segala arah. Kesombongan yang ia bawa saat masuk ruangan ini tadi pagi, kini telah lenyap tanpa bekas, berganti dengan rasa malu yang membakar hingga ke tulang sumsum. Ia telah meremehkan wanita yang salah. Ia mengira Lida adalah kelinci yang lemah, padahal Lida adalah singa betina yang sedang tidur. Dan kini, singa itu sudah bangun dan siap menerkam. Hakim menatap Rudi dengan pandangan yang semakin berat. Kasus ini telah berkembang dari sengketa perdata perceraian menjadi indikasi tindak pidana penggelapan. Hakim mencatat semua bukti baru tersebut. Bagi Rudi, ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak hanya akan kehilangan istri dan harta, tapi bayang-bayang jeruji besi penjara kini mulai menari-nari di pelupuk matanya. Rudi jatuh terduduk di kursinya, kedua tangannya menutupi wajah, bahunya berguncang. Bukan karena menangis menyesal, tapi karena ketakutan yang amat sangat akan masa depan kelam yang menantinya di luar pintu ruang sidang itu. Kepergian Pak Bagas yang tiba-tiba meninggalkan kekosongan yang mengerikan di meja pembela. Rudi duduk terhenyak, matanya nanar menatap pintu tempat pengacaranya menghilang. Ia merasa seperti prajurit yang ditinggalkan komandannya di tengah medan perang tanpa senjata dan perisai. Namun, serangan Lida belum berakhir. Justru, serangan yang paling mematikan baru saja akan dimulai. Lida menoleh sedikit ke arah Raka, pria berbadan tegap yang duduk di barisan depan kursi pengunjung. Selama ini, Rudi selalu menuduh Raka sebagai pria idaman lain Lida, sosok yang menjadi alasan retaknya rumah tangga mereka dalam imajinasi liar Rudi. Rudi sering mencemooh Raka sebagai pengangguran atau lelaki tidak jelas yang hanya mengejar uang Lida. Raka berdiri dari kursinya dengan gerakan yang tenang dan penuh otoritas. Ia merapikan jas formalnya yang terlihat sangat mahal dan berkelas, jauh lebih berkelas daripada jas yang dikenakan Rudi. Raka melangkah maju menuju meja panitera, meminta izin kepada majelis hakim untuk menyerahkan bukti tambahan. Hakim ketua mengangguk, mempersilakan. Raka meletakkan sebuah tumpukan dokumen tebal yang dijilid rapi dengan sampul keras. Di sampul itu tertulis, Laporan Audit Internal Keuangan PT Rudi Perkasa Elida Group International. Rudi menyipitkan matanya, berusaha membaca tulisan itu. Jantungnya mulai berdegup kencang, kali ini bukan karena amarah, melainkan karena ketakutan yang merambat dingin di tulang punggungnya. Hakim ketua bertanya siapa sebenarnya Raka dan apa kapasitasnya dalam persidangan ini. Dengan suara bariton yang mantap dan jelas, Raka memperkenalkan dirinya. Ia bukanlah selingkuhan Lida seperti yang dituduhkan Rudi. Raka adalah Chief Operating Officer, COO, atau Direktur Operasional dari Lida Group International, perusahaan induk yang menaungi tempat kerja Rudi. Ia juga bertindak sebagai ketua tim auditor yang ditugaskan langsung oleh pemilik perusahaan, Ibu Lida, untuk menyelidiki adanya ketidakberesan dalam aliran dana di anak perusahaan yang dipimpin Rudi. Mendengar jabatan asli Raka, wajah Rudi semakin pucat. Orang yang selama ini ia hina dan ia rendahkan ternyata adalah atasan tidak langsungnya. Seseorang yang memiliki kuasa untuk memecat dan memenjarakannya.
Raka mulai memaparkan isi laporan audit tersebut di hadapan majelis hakim. Penjelasannya runtut, tajam, dan didukung data yang tak terbantahkan. Ia membuka halaman demi halaman, menunjukkan grafik aliran dana yang mencurigakan. Raka menjelaskan bahwa selama 2 tahun terakhir, ditemukan penyimpangan dana perusahaan yang sangat besar yang mengalir ke rekening pribadi Rudy dan pihak-pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Modus operandinya sangat kasar dan ceroboh, menunjukkan betapa Rudy merasa aman dan tidak tersentuh hukum selama ini. Rudy mengira tidak ada yang mengawasinya. Padahal setiap sen uang yang ia ambil tercatat rapi dalam sistem yang dikendalikan oleh kantor pusat. Salah satu bukti yang paling memalukan dipaparkan Raka di layar proyektor kecil yang disiapkan Panitera. Tampak sebuah bukti transaksi pembelian tas mewah seharga puluhan juta rupiah di sebuah butik terkenal. Tanggal transaksi itu bertepatan dengan tanggal Rudy mengajukan klaim biaya, entertain klien, untuk sebuah proyek fiktif. Raka menoleh ke arah Ibu Ratna yang duduk gemetar di kursi pengunjung. Raka bertanya retoris. Apakah tas kulit buaya yang sedang dipangku Ibu Ratna saat ini adalah tas yang sama dengan yang ada di struk pembelian menggunakan kartu kredit korporat tersebut? Semua mata di ruang sidang sontak tertuju pada tas Ibu Ratna. Ibu Ratna refleks menutupi tasnya dengan selendang, wajahnya merah padam karena malu. Ia baru sadar bahwa barang kebanggaannya itu adalah barang bukti kejahatan anaknya. Tidak berhenti di situ, Raka membeberkan bukti lain. Ada transfer rutin bulanan dalam jumlah besar ke rekening atas nama Siska. Dalam laporan keuangan yang dibuat Rudy, pengeluaran itu dicatat sebagai biaya konsultan eksternal. Raka dengan sinis menjelaskan bahwa Lida Group tidak pernah menyewa konsultan dengan kualifikasi seperti Siska. Ini adalah bukti nyata tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana jabatan. Rudy menggunakan uang perusahaan, yang notabene adalah uang istri sahnya, untuk membiayai hidup wanita selingkuhannya. Fakta ini membuat Lida di mata hakim dan hadirin terlihat semakin teraniaya namun bermartabat, sementara Rudy terlihat semakin kotor dan menjijikan. Lida kemudian angkat bicara, menambahkan penjelasan Raka. Suaranya tenang namun menusuk hati. Ia berkata kepada Rudy bahwa selama ini ia diam bukan karena bodoh. Ia tahu setiap kali Rudy membohonginya soal perjalanan dinas keluar kota. Lida tahu Rudy sebenarnya pergi berlibur dengan Siska ke resort mewah, menggunakan fasilitas kantor. Lida tahu Rudy membelikan perhiasan berlian untuk Siska saat ulang tahunnya, sementara Lida sendiri tidak pernah dibelikan apapun. Lida membiarkan itu semua terjadi, hanya untuk mengumpulkan bukti yang cukup kuat agar Rudy tidak bisa berkutik lagi. Aku memberimu tali bukan untuk memanjat, Mas Rudy. Aku memberimu tali yang panjang agar kau bisa menjerat lehermu sendiri, ucap Lida dingin. Rudy mencoba membela diri dengan suara yang serak dan putus asa. Ia berdalih bahwa sebagai direktur, ia berhak menggunakan fasilitas kantor untuk menunjang penampilannya. Ia berteriak bahwa itu adalah uang hasil kerja kerasnya mengembangkan perusahaan. Namun, argumen itu terdengar konyol di telinga siapapun yang mengerti hukum. Hakim anggota menegurnya dengan keras, mengingatkan bahwa aset perusahaan dan aset pribadi adalah dua hal yang berbeda. Menggunakan dana operasional untuk kepentingan pribadi, apalagi untuk membiayai gaya hidup keluarga dan wanita lain, adalah murni tindak pidana korupsi korporasi. Rudy terdiam, mulutnya ternganga tapi tak ada kata yang bisa keluar. Ia sadar, jerat hukum kini sudah melingkar erat di lehernya. Bukti-bukti lain terus bermunculan bagaikan air bah yang menjebol bendungan. Ada bukti pemalsuan kwitansi bensin, markup biaya renovasi kantor yang selisihnya masuk ke kantong pribadi, hingga penggunaan mobil operasional untuk keperluan pamer Ibu Ratna di acara-acara sosialita. Setiap lembar kertas yang dibalik oleh hakim adalah paku tambahan di peti mati karir dan reputasi Rudy. Ibu Ratna yang duduk di belakang sudah tidak bisa lagi menegakkan kepalanya. Ia menangis sesenggukan, bukan karena sedih melihat nasib anaknya, tapi karena ketakutan membayangkan dirinya akan ikut terseret. Ia tahu sebagian besar barang mewah di rumahnya dibeli dengan uang haram tersebut. Hakim ketua menatap Rudy dengan pandangan yang sudah kehilangan simpati sama sekali. Ia menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Lida sangat valid dan meyakinkan. Ini bukan lagi sekadar sengketa harta gono gini. Ini adalah pengungkapan sebuah skandal penipuan besar dalam rumah tangga. Hakim mengatakan bahwa ia akan mencatat temuan ini dalam putusan cerai, dan sangat merekomendasikan agar kasus ini ditindaklanjuti ke ranah pidana oleh pihak berwajib jika Lida menginginkannya. Mendengar kata pidana, lutut Rudy lemas seketika. Ia membayangkan dinginnya lantai penjara, membayangkan hidupnya hancur, dan nama baiknya tercoreng selamanya. Lida menatap suaminya yang kini tampak seperti onggokan sampah tak berharga. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Lida berkata pelan, hampir seperti berbisik,
namun terdengar jelas di keheningan ruangan. Ia mengatakan bahwa uang bisa dicari, tapi integritas dan kesetiaan tidak bisa dibeli. Rudy telah menukar berlian, Lida, dengan kerikil, Siska, dan menukar surga rumah tangga dengan neraka keserakahan. Lida menutup sesi pembuktian itu dengan kalimat telak. Mas, nikmatilah sisa waktumu menghirup udara bebas. Karena setelah palu diketuk, dunia nyatamu yang menyedihkan baru saja dimulai. Proses persidangan akhirnya mencapai puncaknya. Setelah melalui drama pembuktian yang melelahkan dan memalukan bagi pihak Rudy, majelis hakim kembali ke ruang sidang setelah melakukan musyawarah singkat. Suasana tegang mencekam menyelimuti ruangan. Rudy duduk menunduk, kedua tangannya meremas lututnya yang gemetar. Ia tidak berani menatap ke arah meja hakim, apalagi menatap ke arah Lida yang duduk tegak dengan aura kemenangan yang tenang. Ibu Ratna di kursi belakang tampak kacau, riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat, membuatnya terlihat menyedihkan dan jauh dari kesan nyonya besar yang selalu ia tampilkan. Hakim ketua mengetuk palu satu kali untuk membuka sidang pembacaan putusan. Dengan suara yang tegas dan berwibawa, hakim membacakan amar putusan. Pertama, hakim mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Lida. Talak dijatuhkan, memutus ikatan pernikahan yang sudah retak itu secara hukum. Kedua, dan yang paling menghancurkan bagi Rudy, hakim menolak seluruh tuntutan harta gonogini yang diajukan oleh Rudy. Hakim menetapkan bahwa seluruh aset yang disengketakan, rumah mewah, mobil sedan, dan perusahaan, adalah sah milik Lida dan Lida Group International sesuai dengan dokumen hukum yang berlaku. Tidak ada satupun harta yang dibagi. Rudy keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong, persis seperti saat ia masuk 5 tahun lalu. Bahkan lebih buruk karena kini ia membawa beban hutang moral dan hukum. Ketukan palu terakhir berbunyi keras. Tok, tok, tok. Gema suara itu seolah menjadi lonceng kematian bagi kehidupan Rudy yang lama. Sidang ditutup. Lida berdiri, menyalami majelis hakim dengan sopan, lalu berbalik badan. Ia tidak menoleh sedikit pun pada Rudy. Lida berjalan keluar ruangan dengan langkah ringan, didampingi Raka yang setia di sampingnya. Wartawan yang menunggu di dalam ruang sidang langsung mengerubuti Lida, tapi kali ini dengan nada hormat dan kagum. Mereka memotret sosok Ratu yang baru saja memenangkan pertempuran. Sementara itu, Rudy masih terpaku di kursinya, seolah jiwanya telah tersedot keluar. Petugas pengadilan harus menegurnya agar ia segera meninggalkan ruangan, karena sidang berikutnya akan segera dimulai. Rudy menyeret kakinya yang berat keluar dari ruang sidang, diikuti oleh Ibu Ratna yang berjalan tertatih-tatih. Begitu mereka melangkah keluar pintu utama gedung pengadilan, cahaya matahari siang yang terik langsung menyambut mereka, seakan ingin membakar kulit. Namun, yang lebih panas dari matahari adalah serbuan wartawan. Ratusan kamera dan mikrofon langsung mengepung Rudy dan ibunya. Pertanyaan yang dilontarkan kini terdengar kejam dan mengejek. Pak Rudy, bagaimana rasanya dipecat istri sendiri? Bu Ratna, apakah tas yang ibu bawa itu hasil korupsi anak ibu? Pak Rudy, apa benar Anda sekarang tidak punya rumah? Rudy menutupi wajahnya dengan tangan, berusaha menerobos kerumunan tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia hanya ingin segera masuk ke mobilnya yang nyaman dan kabur dari tempat neraka ini. Dengan susah payah, Rudy dan Ibu Ratna berhasil mencapai area parkir VIP tempat mobil sedan mewah inventaris kantornya terparkir. Mobil itu adalah satu-satunya tempat perlindungan yang ia harapkan saat ini. Rudy merogoh saku celananya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kunci remote mobil. Ia menekan tombol, buka kunci, berkali-kali. Namun, tidak ada bunyi, bip, yang familiar. Lampu mobil tidak berkedip. Pintu tetap terkunci rapat. Rudy menekan tombol itu lagi dengan panik. Lebih keras, mengira baterainya habis atau kuncinya rusak. Ayolah. Kenapa ini? Umpat Rudy frustrasi sambil memukul kaca jendela mobil. Tiba-tiba, dari arah belakang, muncul 3 orang pria berbadan besar mengenakan seragam safari hitam. Di dada mereka tersemat lencana keamanan Lida Group International. Salah satu dari mereka, yang tampaknya adalah kepala tim keamanan, melangkah maju mendekati Rudy. Dengan wajah datar tanpa ekspresi, pria itu menyapa Rudy. Selamat siang, Pak Rudy. Maaf, kunci yang Bapak pegang sudah kami nonaktifkan dari sistem pusat. Rudy terbelalak kaget. Ia menatap pria itu dengan nyalang. Apa maksudmu? Ini mobilku. Aku direkturnya. Bentak Rudy, masih mencoba mempertahankan sisa-sisa otoritasnya yang sudah punah. Petugas keamanan itu tidak terintimidasi sedikitpun. Dengan tenang ia menjelaskan bahwa berdasarkan surat keputusan direksi yang baru saja ditandatangani oleh Ibu Lida 1 jam yang lalu, Rudy telah resmi diberhentikan secara tidak hormat dari posisinya sebagai direktur pelaksana. Oleh karena itu,
Seluruh fasilitas perusahaan, termasuk kendaraan dinas, telepon seluler korporat, dan akses ke rumah dinas, ditarik kembali terhitung detik ini juga. Petugas itu mengulurkan tangannya, meminta kunci mobil yang dipegang Rudy. Mohon serahkan kuncinya secara baik-baik, Pak, atau kami terpaksa mengambilnya dengan cara lain dan melaporkan Bapak atas tuduhan penggelapan aset. Wartawan yang mengikuti mereka hingga ke parkiran merekam kejadian memalukan itu dengan antusias. Kamera menyorot close-up wajah Rudy yang merah padam karena malu dan marah. Ibu Ratna mulai histeris, ia memukul-mukul lengan petugas keamanan itu dengan tas tangannya, berteriak bahwa mereka adalah orang jahat yang tidak punya hati. Kalian tidak tahu siapa anak saya? Jangan ambil mobil ini. Kami mau pulang naik apa? Teriak Ibu Ratna melengking. Petugas keamanan lain dengan sigap menahan Ibu Ratna tanpa menyakitinya, namun tetap tegas. Rudy merasa dunianya benar-benar runtuh. Di depan puluhan kamera wartawan, di depan umum, ia diperlakukan seperti maling. Dengan tangan gemetar hebat dan air mata kemarahan yang tertahan di pelupuk mata, Rudy akhirnya melepaskan kunci mobil itu ke tangan petugas. Petugas keamanan itu juga meminta ponsel pintar keluaran terbaru yang ada di saku jas Rudy, karena itu juga merupakan inventaris kantor. Rudy menyerahkannya dengan pasrah. Ia kini berdiri di tengah parkiran yang panas, tanpa mobil, tanpa alat komunikasi, dan tanpa harga diri. Saat itu, sebuah mobil limousine hitam mengkilap perlahan meluncur mendekat. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan. Di dalamnya, duduk Lida. Ia sudah melepaskan gamis sederhananya, kini mengenakan busana kerja muslimah yang sangat elegan dan memancarkan aura kekuasaan. Kacamata hitam bertengger di hidungnya. Lida menatap Rudy dan Ibu Ratna yang berdiri mematung di aspal panas. Lida tidak tersenyum mengejek, wajahnya datar dan dingin. Ia hanya menatap mereka sekilas, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Semoga harimu menyenangkan, Mas. Hati-hati di jalan, transportasi umum ada di depan gerbang. Ucap Lida singkat. Kaca jendela kembali naik menutup, memisahkan dunia Lida yang sejuk dan nyaman dengan dunia Rudy yang panas dan keras. Mobil mewah itu melaju perlahan meninggalkan area pengadilan, diikuti oleh dua mobil pengawal di belakangnya. Rudy dan Ibu Ratna ditinggalkan begitu saja di tengah debu parkiran, disaksikan oleh orang-orang yang berbisik mencemooh. Siska sudah lama kabur entah kemana. Kini, hanya tersisa ibu dan anak yang saling memandang dengan tatapan kosong, menyadari bahwa kemewahan yang mereka nikmati selama ini hanyalah mimpi yang kini telah berakhir menjadi mimpi buruk yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Rudy harus berjalan kaki keluar gerbang, mencari angkutan umum di pinggir jalan raya, dengan pakaian jas mahalnya yang kini terasa seperti kostum badut yang salah tempat. Ibu Ratna terus meratap menyalahkan keadaan, menyalahkan Lida, tanpa sadar bahwa keserakahan merekalah yang membawa mereka ke titik nadir ini. Hari itu, langit tampak cerah bagi Lida, namun bagi Rudy, langit seolah runtuh menimpanya, menghancurkan segala harapan dan masa depannya. Panas matahari siang itu terasa membakar kulit, namun rasa malu yang menjalar di sekujur tubuh Rudy jauh lebih menyengat daripada terik matahari. Setelah diusir dari area parkir pengadilan dan mobil mewahnya disita, Rudy dan Ibu Ratna terpaksa berjalan kaki menyusuri trotoar yang berdebu menuju halte angkutan umum terdekat. Pemandangan itu sungguh kontras dan menyedihkan. Rudy masih mengenakan setelan jas mahalnya yang kini tampak kusut dan basah oleh keringat, sementara Ibu Ratna menyeret langkah dengan sepatu hak tingginya yang menyiksa, sambil memeluk tas tangan yang tadi sempat dipermasalahkan di ruang sidang. Beberapa pengendara motor yang melintas sempat menoleh, memandang aneh pada pasangan ibu dan anak yang berpakaian seperti orang kaya namun berjalan tertatih-tatih di pinggir jalan raya dengan wajah putus asa. Mereka akhirnya naik ke sebuah angkutan umum yang sudah sesak dengan penumpang. Bau keringat, asap rokok, dan debu jalanan langsung menyergap hidung mereka, membuat Ibu Ratna mual. Ia yang terbiasa duduk nyaman di jok kulit mobil berpendingin udara, kini harus berdesak-desakan dengan pedagang pasar dan anak sekolah. Ibu Ratna mencoba menutupi wajahnya dengan ujung selendang, takut ada yang mengenalinya. Namun, nasib buruk seolah belum mau pergi. Di dalam angkutan itu, seorang ibu-ibu yang duduk di depannya terus menatap Ibu Ratna dengan pandangan menyelidik. Bisik-bisik mulai terdengar. Rupanya, berita tentang keributan di pengadilan sudah mulai menyebar di media sosial lokal. Wajah Ibu Ratna dan Rudy yang sedang diusir petugas keamanan sudah menjadi tontonan viral. Menyadari hal itu, Rudy hanya bisa menunduk dalam-dalam, berharap bumi menelannya saat itu juga. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju neraka yang panjang. Butuh waktu hampir 1 jam bagi mereka untuk sampai di kawasan perumahan elit tempat mereka tinggal. Biasanya, satpam perumahan akan langsung membuka gerbang dan memberi hormat militer saat mobil Rudy lewat. Namun kali ini,
Mereka harus turun di depan gerbang komplek dan berjalan kaki masuk ke dalam. Satpam yang berjaga menatap mereka dengan tatapan dingin, tidak ada senyum ramah, tidak ada sapaan hormat. Berita kejatuhan Rudy rupanya sudah sampai ke telinga para pekerja di komplek itu. Tatapan merendahkan dari satpam itu, bagaikan tamparan keras bagi ego Rudy yang sudah hancur lebur. Sesampainya di depan rumah mewah yang selama 5 tahun ini menjadi istana kesombongan mereka, langkah Rudy terhenti mendadak. Matanya membelalak melihat pemandangan di teras rumah. Pagar besi tinggi yang megah itu terkunci rapat dengan gembok besar yang asing. Di halaman depan, tepat di teras, bertumpuk puluhan kardus bekas dan kantong plastik hitam besar yang diikat asal-asalan. Tidak ada lagi pot bunga anggrek mahal kesayangan Ibu Ratna, tidak ada lagi kursi santai tempat Rudy biasa minum kopi di pagi hari. Rumah itu tampak mati, sepi, dan tertutup rapat seolah menolak kehadiran mereka. Rudy berlari kecil mendekati pagar, mengguncang-guncangkan gembok itu dengan panik. Ia berteriak memanggil pembantu rumah tangga mereka, namun tidak ada jawaban. Rumah itu kosong. Ibu Ratna menyusul dengan napas tersengal-sengal. Ketika melihat tumpukan kardus di teras, ia menjerit histeris. Ia mengenali baju-baju gamis mahalnya menyembul dari salah satu kantong plastik hitam yang robek. Koleksi sepatu Rudy teronggok begitu saja di dalam kardus mie instan bekas. Barang-barang pribadi mereka telah dikemas secara paksa dan diletakkan di luar layaknya sampah yang menunggu diangkut tukang rongsok. Ini adalah penghinaan yang paling brutal. Lida tidak hanya mengusir mereka, tapi juga memperlakukan harta benda kebanggaan mereka sebagai barang rongsokan tak bernilai. Saat Rudy sedang berusaha memanjat pagar dengan frustrasi, sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depan rumah. Bukan mobil mewah seperti yang biasa dipakai Lida, melainkan mobil operasional kantor jenis van. Pintu mobil terbuka, dan turunlah Raka bersama beberapa staf keamanan perusahaan. Raka berjalan mendekati pagar dengan tenang, memegang sebuah papan jalan berisi dokumen serah terima. Ia menatap Rudy yang masih menggelantung di pagar, seperti maling yang tertangkap basah. Raka memberitahu dengan suara datar bahwa rumah ini adalah aset perusahaan yang dipinjamkan kepada direksi. Karena Rudy sudah dipecat, maka hak guna pakai rumah ini dicabut seketika. Tim logistik perusahaan sudah berbaik hati mengemasi barang-barang pribadi Rudy dan ibunya yang tidak termasuk inventaris kantor. Rudy turun dari pagar, wajahnya merah pada menahan amarah yang bercampur dengan rasa malu. Ia memaki Raka, menuduh Raka sebagai kacung yang tidak punya hati nurani. Namun Raka tidak bergeming. Ia justru menunjuk ke arah tumpukan kardus itu, dan berkata bahwa mereka punya waktu 1 jam untuk memindahkan barang-barang tersebut sebelum truk sampah datang untuk membersihkan area teras. Raka mengingatkan bahwa tanah tempat kardus itu berada masih termasuk properti perusahaan, jadi teknisnya barang-barang Rudy sedang mengotori halaman kantor. Ucapan Raka sangat teknis, dingin, dan menyakitkan karena sepenuhnya benar secara hukum. Ibu Ratna yang sudah tidak kuat menahan beban mental akhirnya ambruk, bersimpuh di aspal depan pagar. Ia menangis meraung-raung, memanggil nama Lida. Ia berharap menantunya itu masih punya sisa belas kasihan. Dan seolah menjawab panggilannya, kaca mobil van bagian belakang perlahan turun. Lida duduk di sana, menatap lurus ke arah mantan mertuanya. Tidak ada ekspresi kemenangan yang berlebihan di wajah Lida, hanya tatapan lelah seolah ia sedang melihat sebuah drama tragis yang membosankan. Ibu Ratna langsung merangkak mendekat ke arah mobil, memohon ampun. Ia mengatakan bahwa ia sudah tua, ia sakit-sakitan, dan tidak punya tempat tinggal lain. Ia meminta Lida membiarkan mereka tinggal di paviliun belakang saja, setidaknya sampai mereka dapat tempat baru. Lida menatap wanita tua yang dulu setiap hari menghinanya itu. Ia teringat bagaimana Ibu Ratna pernah melempar sayur panas ke arahnya hanya karena kurang garam. Ia teringat bagaimana Ibu Ratna menyuruhnya tidur di kamar pembantu saat ada tamu agung datang, karena malu mengakui Lida sebagai menantu. Ingatan itu membekukan hati Lida. Dengan suara lembut namun tegas, Lida menjawab permohonan itu. Ia berkata bahwa rumah ini adalah tempat bagi orang-orang yang bekerja dan memiliki integritas, bukan tempat penampungan bagi parasit. Lida mengingatkan Ibu Ratna pada ucapannya dulu, bahwa orang miskin dilarang tinggal di rumah gedongan. Sekarang, Lida hanya mengabulkan doa Ibu Ratna sendiri. Lida mengembalikan mereka ke tempat asal mereka, ke jalanan, agar mereka belajar bersyukur yang selama ini mereka lupakan. Belum sempat Rudy membalas ucapan Lida, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat, memecah keheningan komplek perumahan itu. 2 mobil patroli polisi berhenti tepat di belakang mobil Raka. Beberapa petugas berseragam turun dengan sigap. Rudy mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Ia tahu untuk siapa mereka datang. Salah satu polisi memegang surat penangkapan dan menyebutkan nama Rudy Pratama. Polisi itu membacakan hak-hak Rudy,
menyatakan bahwa ia ditangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar, pemalsuan dokumen keuangan, dan penipuan korporasi. Laporan itu diproses dengan sangat cepat karena bukti yang diserahkan tim legal LIDA sudah sangat lengkap dan tak terbantahkan. Rudy mencoba memberontak saat polisi hendak memborgol tangannya. Ia berteriak bahwa ini salah paham, bahwa ia bisa menjelaskannya. Tapi polisi tidak butuh penjelasan di jalanan. Dengan paksa, kedua tangan Rudy ditarik ke belakang, dan bunyi, klik, dari borgol besi itu terdengar sangat nyaring, mengakhiri kebebasan Rudy. Ibu Ratna menjerit histeris melihat anak semata wayangnya diseret seperti kriminal. Ia mencoba menarik baju polisi, tapi tenaganya yang lemah tidak berarti apa-apa. Ia hanya bisa melihat Rudy digiring masuk ke dalam mobil patroli dengan kepala tertunduk, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang mulai keluar rumah karena penasaran. Sebelum mobil polisi itu melaju, Rudy sempat menoleh ke arah Lida untuk terakhir kalinya. Tatapan mereka bertemu. Di mata Rudy, ada penyesalan yang terlambat, ada ketakutan, dan ada permohonan bisu. Tapi di mata Lida, pintu maaf itu sudah tertutup rapat. Lida menutup kaca jendela mobilnya perlahan, memutus kontak mata itu selamanya. Mobil polisi membawa Rudy pergi menuju kantor kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, Ibu Ratna tertinggal sendirian di pinggir jalan, duduk di antara tumpukan kardus dan kantong plastik sampah, menangisi nasibnya yang berubah drastis dalam sekejap mata. Raka mendekati Ibu Ratna, menyerahkan sebuah amplop kecil. Ia berkata bahwa itu adalah pesangon terakhir dari Lida, uang tunai secukupnya untuk menyewa kontrakan sederhana selama 1 bulan dan biaya makan beberapa hari. Raka berpesan agar Ibu Ratna menggunakan uang itu dengan bijak karena itu adalah bantuan terakhir yang akan ia terima dari Lida seumur hidupnya. Setelah itu, Raka dan timnya masuk kembali ke mobil dan pergi meninggalkan Ibu Ratna yang masih menangis di trotoar. Sore itu, di depan rumah megah yang dulu ia banggakan, Ibu Ratna merasakan dingin yang menusuk tulang, dinginnya kesepian dan kemiskinan yang kini menjadi teman hidupnya. Karma tidak pernah salah alamat. Ia datang tepat waktu untuk menagih setiap butir kesombongan yang pernah ditanam. 1 bulan telah berlalu sejak hari kehancuran itu. Waktu berjalan terasa sangat lambat di balik jeruji besi. Di sebuah sel tahanan yang sempit dan pengap, Rudy duduk meringkuk di sudut ruangan beralaskan tikar tipis yang sudah kusam. Cahaya matahari hanya masuk melalui celah ventilasi kecil di langit-langit, menciptakan garis-garis bayangan di lantai semen yang dingin. Penampilan Rudy sudah berubah total. Tubuhnya kurus kering, wajahnya dipenuhi brewok yang tidak terawat, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang menandakan kurang tidur. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan seorang direktur muda yang dulu dipuja-puja. Setiap malam, Rudy dihantui oleh penyesalan yang menyiksa. Ia kehilangan segalanya. Teman-teman sosialitanya, rekan-rekan bisnis yang dulu sering ia traktir, bahkan Siska, wanita yang demi dirinya Rudy rela mengkhianati istri sahnya, semuanya menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun yang datang menjenguknya. Siska dikabarkan sudah menggandeng pengusaha lain di kota sebelah, melupakan Rudy begitu saja seolah mereka tidak pernah saling kenal. Rudy kini sadar betapa bodohnya dia. Ia membuang berlian demi menggenggam pasir. Ia mengkhianati wanita yang tulus mencintainya saat ia bukan siapa-siapa, demi wanita yang hanya mencintai dompetnya. Rasa sakit hati ini jauh lebih menyiksa daripada hukuman fisik penjara. Sementara itu, di sebuah gang sempit di pinggiran kota yang padat dan kumuh, Ibu Ratna menjalani hari-harinya dengan penuh penderitaan. Uang pesangon yang diberikan Lida sudah habis untuk membayar sewa kontrakan petak yang lembab dan membeli obat-obatan warung. Ibu Ratna yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan kasar, kini terpaksa bekerja sebagai buruh cuci gosok bagi tetangga-tetangganya. Tangannya yang dulu halus dan penuh gelang emas, kini kasar, pecah-pecah, dan sering lecet terkena deterjen keras. Setiap pagi ia harus bangun subuh, menimba air sumur yang keruh, dan menyikat tumpukan baju kotor milik orang lain demi upah yang hanya cukup untuk membeli nasi bungkus. Karma yang diterima Ibu Ratna terasa sangat puitis. Dulu ia memperlakukan Lida seperti pembantu, menghina Lida saat Lida sedang mencuci atau menyetrika. Sekarang, ia merasakan sendiri betapa berat dan sakitnya pekerjaan itu. Seringkali saat sedang menggosok baju, air matanya menetes membasahi kain. Ia merindukan kenyamanan rumah Lida, merindukan masakan Lida yang selalu hangat, dan merindukan kebaikan menantunya yang dulu ia sia-siakan. Tetangga-tetangga di kontrakan itu sering membicarakannya di belakang, mencibirnya sebagai mantan orang kaya yang kualat. Tidak ada rasa hormat, yang ada hanya belas kasihan bercampur ejekan. Ibu Ratna hidup dalam bayang-bayang penyesalan yang tiada akhir, menunggu hari tua dengan tubuh yang semakin ringkih digerogoti penyakit dan kesedihan. Berbanding terbalik dengan kegelapan yang menyelimuti hidup Rudy dan ibunya, kehidupan Lida bersinar terang benderang.
Di sebuah gedung pencakar langit di pusat kawasan bisnis ibu kota, Lida sedang berdiri di depan jendela kaca raksasa di ruang kerjanya yang luas di lantai teratas. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat kota yang sibuk di bawah sana, kota yang kini menjadi salah satu ladang bisnisnya. Lida mengenakan busana kerja muslimah berwarna pastel yang elegan, dipadukan dengan hijab yang tertata rapi namun modis. Penampilannya memancarkan aura wibawa, kecerdasan, dan ketenangan seorang pemimpin sejati. Hari ini adalah hari yang penting bagi Lida Group International. Lida baru saja selesai menandatangani kontrak kerjasama triliunan rupiah dengan investor asing untuk proyek energi terbarukan. Wajahnya kini sering muncul di sampul majalah bisnis terkemuka sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di Asia. Stasiun televisi berebut untuk mewawancarainya, bukan karena skandal perceraiannya, tapi karena prestasi dan visi bisnisnya yang brilian. Masyarakat mengaguminya sebagai sosok inspiratif yang bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa wanita berhijab bisa memimpin imperium bisnis global. Lida berjalan kembali ke meja kerjanya yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap. Di atas meja itu, terdapat sebuah foto lama dirinya bersama almarhum ayahnya. Lida tersenyum memandang foto itu. Ia telah berhasil memenuhi wasiat ayahnya, meski harus melalui jalan yang penuh duri dan air mata. Ujian 5 tahun itu telah menempanya menjadi baja yang kuat. Ia belajar membedakan mana emas dan mana loyang, mana cinta dan mana kepalsuan. Rasa sakit akibat pengkhianatan Rudy memang pernah melukai hatinya. Namun Lida tidak membiarkan luka itu membuatnya cacat. Ia menjadikan luka itu sebagai bahan bakar untuk melesat lebih tinggi. Pintu ruangan diketuk pelan. Raka masuk dengan membawa jadwal pertemuan selanjutnya. Raka, yang selalu setia mendampingi Lida, kini resmi diangkat menjadi wakil CEO. Hubungan mereka tetap profesional, namun ada rasa saling menghormati dan kepercayaan yang mendalam di antara keduanya. Raka memberitahu bahwa ada surat dari pengacara Rudy yang meminta keringanan tuntutan ganti rugi. Lida mendengarkan laporan itu sambil menyesap teh hangatnya. Ia tidak marah, tidak juga merasa iba. Ia hanya menggeleng pelan. Hukum tetaplah hukum, Raka. Biarkan prosesnya berjalan sesuai aturan. Pembelajaran terbaik bagi manusia adalah membiarkan mereka menanggung konsekuensi dari pilihan mereka sendiri, jawab Lida tenang. Lida kemudian beranjak keluar ruangan menuju aula besar tempat ratusan karyawannya sudah menunggu untuk acara syukuran perusahaan. Begitu Lida melangkah masuk, tepuk tangan gemuruh menyambutnya. Ratusan pasang mata menatapnya dengan penuh kekaguman dan rasa hormat. Lida berjalan melewati barisan karyawan dengan senyum tulus yang menghiasi wajahnya. Ia bukan lagi Lida si itik buruk rupa yang dihina mertua. Ia bukan lagi istri yang dianggap benalu oleh suami. Ia adalah Lida, sang ratu yang telah kembali ke singgasananya, memimpin kerajaannya dengan keadilan dan kebijaksanaan. Dalam pidato singkatnya di hadapan para karyawan, Lida menyampaikan pesan yang menyentuh hati. Ia berbicara tentang pentingnya integritas dan kesabaran. Ia mengatakan bahwa seringkali orang meremehkan diamnya seseorang, mengira diam adalah kelemahan. Padahal, diam adalah persiapan untuk melompat lebih jauh. Lida menutup pidatonya dengan kalimat yang akan selalu diingat oleh semua orang yang mendengarnya, kalimat yang menjadi penutup sempurna bagi perjalanan hidupnya yang berliku. Dunia mungkin pernah mencoba menutup cahaya kita dengan fitnah dan penghinaan. Tapi ingatlah, matahari tidak pernah berhenti bersinar hanya karena tertutup awan mendung. Saat awan itu pergi, matahari akan bersinar lebih terik dari sebelumnya. Hijabku bukan penutup kelemahanku, tapi mahkota kemuliaanku. Dan hari ini, Ratu telah kembali, bukan untuk membalas dendam dengan amarah, tapi untuk membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Cek mata. Gemuruh tepuk tangan kembali pecah, mengiringi senyum Lida yang merekah indah. Di luar sana, langit biru membentang luas, secerah masa depan yang kini ada dalam genggamannya. Lida telah memenangkan permainannya, memenangkan hidupnya, dan yang terpenting, memenangkan kembali harga dirinya.